Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Pemata Dewi dengan NIM 2199900028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi level bisnis. Pendahuluan, di era modern ini, daya saing bisnis antar perusahaan sangat sengit. Maka perlu adanya strategi yang unggul di suatu perusahaan. Suatu strategi adalah serangkaian komitmen dan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi, yang dirancang untuk mengeksploitasi kompetensi inti dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat bisnis adalah serangkaian komitmen dan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi, yang dirancang untuk menyediakan nilai kepada para pelanggan dan mendapatkan keunggulan-keunggulan yang kompetitif dengan mengeksploitasi kompetensi-kompetensi inti dari pasar produk individual dan spesifik. Berikutnya, strategi level bisnis buat apa? Untuk menangani 5 kekuatan persaingan. Yang pertama, persaingan dengan para pesaing yang sudah ada. Lalu yang kedua, kekuatan tawar-menawar pembeli atau pelanggan. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar supplier. Yang keempat, peserta potensial. Dan yang kelima, produk pengganti. Berikutnya ada tipe-tipe strategi. 4 strategi tingkat bisnis generik untuk membangun dan mengeksploitasi keunggulan kompetitif dalam ruang lingkup. Yang pertama, kepemimpinan biaya. Yang kedua, diferensiasi. Yang ketiga, fokus kepemimpinan biaya. Lalu yang keempat, fokus diferensiasi. Yang pertama yaitu strategi kepemimpinan biaya. Strategi kepemimpinan biaya adalah serangkaian tindakan integratif yang dirancang untuk memproduksi atau mengirimkan barang-barang atau jasa pada biaya yang paling rendah relatif terhadap pesaing dengan ciri-ciri yang dapat diterima oleh para pelanggan. Strategi ini menekankan pada efisiensi. Dengan volume produksi yang tinggi, produk standar, perusahaan berharap dapat memanfaatkan economies of scale. Produk standar tanpa tambahan apapun yang dapat diproduksi pada biaya yang relatif rendah dan dapat tersedia bagi seluas mungkin pelanggan. Strategi ini juga dapat dicapai dengan syarat perlu pencairan sebagai kontinu, pengurangan harga dari seluruh aspek bisnis. Ini terkait dengan strategi distribusi yang mampu menyediakan distribusi produk seluas mungkin. Selanjutnya yaitu strategi diferensiasi. Diferensiasi meliputi penciptaan suatu produk yang unik, keunikan fitur atau manfaat yang akan memberikan nilai superior bagi pelanggan akan menjamin keberhasilan strategi diferensiasi. Pelanggan melihat produk sebagai produk yang tak tertandingi dan tidak ada yang menyamai, sehingga elastisitas harga cenderung dapat dikurangi dan pelanggan cenderung menjadi loyal terhadap brand. Maka ini dapat menghindari diri dari persaingan. Akan tetapi strategi ini perlu penambahan biaya terkait biaya penciptaan fitur produk yang berbeda. Oleh karena itu perlu strategi harga premium. Selanjutnya strategi fokus. Dalam strategi ini perusahaan berkonsentrasi pada seleksi pasar sasaran yang spesifik. Disebut juga dengan fokus strategi of niche strategi. Dengan memfokuskan usaha-usaha pemasaran pada satu atau dua segmen pasar sempit dan menyesuaikan bauran pemasaran pada pasar spesifik ini, maka diharapkan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pasar secara lebih baik. Selanjutnya yaitu strategi integratif kepemimpinan biaya dan diferensiasi. Strategi kombinasi kepemimpinan biaya dan diferensiasi. Diferensiasi mengarah ke harga-harga premium. Pada saat bersamaan, kepemimpinan biaya berimplikasi pada biaya rendah. Jadi, strategi integratif memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Menawarkan dua jenis nilai kepada pelanggan. Beberapa bentuk diferensiasi, tapi lebih sedikit dari yang disediakan oleh perusahaan diferensiasi produk. Dan biaya yang relatif rendah, tetapi tidak serendah produk dari pemimpin biaya, mempunyai resiko substansial. Selanjutnya yaitu contoh dari produk yang saya ambil adalah susu Indomilk. Susu Indomilk itu merupakan
perusahaan yang menghasilkan jenis minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Yang dimana perusahaan ini didirikan pada tahun 1967. Pada umumnya, perusahaan ini menghasilkan berbagai macam produk susu. Perusahaan ini juga diberi nama PT Indolacto di bawah naungan Indofood Nutrition. Tidak hanya itu, produk susu dari Indomilk ini sangat banyak. Maka, contoh yang saya ambil yaitu produk susu UHT Indomilk. Yang saya tunjukkan gambarnya, ini rasa coklat. Dan ini Indomilk susu UHT rasa vanila. Produk susu Indomilk ini sangat banyak diminati oleh banyak orang. Tidak hanya itu, karena harga yang relatif murah. Selain rasanya yang enak, susu Indomilk juga memiliki gizi yang penting bagi tubuh dan merupakan salah satu minuman yang menyehatkan. Tak heran jika Indomilk bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah dan membuka pameran di sekolah. Selain dilakukannya pameran di sekolah, susu Indomilk dapat ditemukan dan dibeli mulai dari supermarket sampai kios-kios. Susu Indomilk telah tersebar luas di pasaran. Selanjutnya yaitu contoh produk susu Grandfield. Berikut contoh produk susu Grandfield rasa stroberi. PT Grandfield Indonesia merupakan perusahaan peternakan dan pabrik pengolahan susu yang terintegrasi dan tersebar luas di Asia Tenggara. Pabrik ini memproduksi susu UHT dalam beberapa jenis, rasa, dan ukuran kemasan yang berbeda dengan kapasitas produk susu sehingga mencapai 60 ton per hari. Pada produk susu Grandfield ini tak kalah jauh dengan Indomilk, karena susu Grandfield juga dapat ditemukan di kios-kios atau di supermarket manapun. Susu Grandfield ini juga banyak diminati oleh konsumen-konsumen lainnya. Tak hanya rasa stroberi, susu Grandfield memiliki banyak varian rasa, seperti rasa coklat, vanila, bahkan ada yang rasa mochaccino. Maka dari itu tidak heran jika susu Indomilk dan Grandfield ini banyak diminati oleh konsumen lainnya, karena bisa memilih rasa apa yang akan dicoba untuk setiap harinya karena saking banyaknya mereka mengeluarkan produk jenis rasa lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi pihak-pihak lain yang sudah menonton video saya ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.